Yo kadangku yen mati aku melu kelakan. Nama Soekarno hampir selalu muncul dalam perdebatan tentang komunisme di Indonesia. Dalam banyak narasi sejarah, ia kerap digambarkan dekat dengan PKI, seolah memberi ruang bagi komunisme, bahkan menjadi bagian dari arus politik kiri pada zamannya. Namun, jika melihat perjalanan politiknya secara utuh, gambaran itu tidak pernah benar-benar sederhana. Dalam perjalanannya ada masa ketika Soekarno menggunakan retorika yang serupa dengan gerakan komunis. Namun di waktu lain, ia justru mengambil keputusan yang berhadapan langsung dengan mereka. Bahkan terkadang hubungan itu berubah, bukan lagi sekadar kedekatan ide, melainkan bagian dari strategi politik yang lebih besar untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di dalam negeri. Pertanyaannya kemudian bukan sekadar apakah Soekarno pro-komunis atau tidak, melainkan seberapa dekat sebenarnya hubungan Soekarno dengan komunisme dan bagaimana kedekatan itu terbentuk dalam perjalanan sejarah Indonesia. Inilah kisah tentang seorang pemimpin yang tumbuh di tengah perdebatan ideologi besar dunia, tentang hubungan politik yang berubah mengikuti kebutuhan kekuasaan, dan tentang pertanyaan panjang yang tidak pernah benar-benar selesai dijawab oleh sejarah. Jauh sebelum nama Partai Komunis Indonesia masuk ke dalam dinamika politik Indonesia, Soekarno sudah lebih dulu bersentuhan dengan gagasan-gagasan kiri. Pada masa mudanya, ketika ia masih menjadi pelajar di Surabaya dan kemudian melanjutkan studi di Bandung, Soekarno hidup di tengah lingkungan intelektual yang dipenuhi perdebatan tentang kolonialisme, kapitalisme, dan masa depan bangsa-bangsa terjajah. Dari buku, diskusi, hingga pertemuannya dengan tokoh pergerakan, Soekarno mulai mengenal berbagai ide besar dunia, termasuk Marxisme. Bagi Soekarno muda, Marxisme bukan sekadar doktrin partai atau ideologi negara seperti di Uni Soviet. Ia melihatnya sebagai alat untuk memahami kenyataan yang ia saksikan sendiri di Hindia Belanda. Pada masa itu, sistem kolonial tidak hanya menghadirkan dominasi politik, tetapi juga menciptakan ketimpangan ekonomi yang nyata, di mana tanah dikuasai oleh perusahaan besar dan hasil produksi mengalir ke luar negeri, sementara rakyat pribumi tetap hidup dalam kemiskinan. Dalam situasi tersebut, konsep seperti kelas, eksploitasi, dan kapitalisme memberi Soekarno cara untuk menjelaskan mengapa ketidakadilan itu terjadi. Namun, Soekarno tidak berhenti pada satu sumber pemikiran. Ia juga menghadapi kenyataan lain, kuatnya Islam sebagai identitas sosial di masyarakat dan tumbuhnya nasionalisme sebagai kesadaran untuk membangun bangsa merdeka. Dari sini, ia mulai merumuskan pendekatan yang berbeda. Alih-alih memilih satu ideologi, ia justru mencoba mempertemukan berbagai arus besar tersebut. Dalam berbagai tulisan dan pidatonya, Soekarno menegaskan bahwa nasionalisme, Islam, dan Marxisme tidak harus saling bertentangan, melainkan bisa berjalan beriringan dalam perjuangan melawan kolonialisme. Gagasan ini menjadi lebih konkret ketika Soekarno memperkenalkan konsep Marhaenisme, sebuah ide yang berangkat dari pengamatannya terhadap petani kecil di Jawa yang ia sebut sebagai kaum Marhaen. Soekarno menyesuaikan konsep kelas pekerja yang diusung Karl Marx dengan kondisi sosial di Indonesia yang berbeda dengan Eropa. Di sini persoalannya bukan hanya buruh pabrik, tetapi juga petani kecil yang memiliki alat produksi sendiri, namun tetap hidup dalam tekanan sistem kolonial. Dengan cara ini, Soekarno tidak mengadopsi Marxisme secara utuh, tetapi mengolahnya menjadi pemikiran yang lebih sesuai dengan realitas Indonesia. Dari titik ini, kedekatan Soekarno dengan gagasan kiri tidak lahir dari hubungan langsung dengan Partai Komunis. Ia tumbuh dari proses panjang, mulai dari upayanya untuk memahami, lalu merumuskan cara melawan kolonialisme. Baginya, Marxisme menjadi salah satu alat penting dalam proses tersebut, tetapi bukan satu-satunya dasar. Pendekatan inilah yang kemudian membentuk cara Soekarno melihat politik, bukan lagi sebagai sekadar pertarungan antar ideologi, melainkan sebagai ruang pertemuan berbagai kekuatan.
Ketika fondasi pemikiran tersebut mulai terbentuk, Soekarno tidak lagi hanya berhadapan dengan perdebatan ide. Ia kini masuk ke realitas yang jauh lebih nyata, di mana sebuah negara yang baru berdiri, namun masih harus bertahan di tengah ancaman. Di titik inilah, hubungan Soekarno dengan berbagai kekuatan, termasuk kelompok kiri, mulai bergerak dari ranah gagasan menuju keputusan politik nyata di lapangan. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Republik Indonesia tidak pernah benar-benar merasakan masa tenang. Sejak awal, negara yang baru lahir ini langsung berada di bawah tekanan militer. Mulai dari mendaratnya pasukan sekutu di berbagai kota besar, diikuti oleh Belanda melalui Nika yang berusaha mengambil kembali kendali negara. Sedangkan Indonesia sendiri masih belum memiliki kekuatan militer yang mapan. Struktur komando masih dibangun, persenjataan terbatas, dan jalur logistik belum stabil. Dalam situasi seperti ini, mempertahankan republik tidak bisa hanya dengan mengandalkan satu kekuatan resmi. Perlawanan berkembang luas, melibatkan berbagai kelompok yang bersedia mengangkat senjata, di mana Laskar Pemuda, organisasi massa, hingga kelompok politik turun ke lapangan dengan jaringan dan pengaruhnya sendiri. Di antara mereka, kelompok kiri lebih menonjol karena memiliki organisasi yang rapi, mampu bergerak cepat dan menjangkau massa dalam jumlah besar. Bagi Soekarno, situasi tersebut menciptakan satu realitas yang tidak bisa dihindari, bahwa mempertahankan kemerdekaan berarti membuka ruang bagi semua kekuatan yang mampu melawan kembalinya kolonialisme. Dalam konteks ini, kedekatannya dengan kelompok kiri bukan semata karena kesamaan ideologi, tetapi karena kebutuhan untuk menjaga keberlangsungan negara yang baru lahir. Selagi memiliki kontribusi dalam melawan Belanda, mereka menjadi bagian dari kekuatan yang perlu dirangkul. Pendekatan ini juga tercermin dalam komposisi pemerintahan dan arah kebijakan pada masa awal terbentuknya republik, di mana tokoh-tokoh beraliran kiri mendapat posisi penting, sementara mobilisasi massa menjadi salah satu strategi utama dalam menghadapi tekanan militer dan diplomatik. Namun pada fase ini, kekuatan kiri masih belum sepenuhnya solid karena mereka tersebar dalam berbagai kelompok dengan kepentingan dan strategi yang tidak selalu sejalan. Kondisi tersebut membuat hubungan Soekarno dengan kelompok kiri tetap fleksibel karena ia tidak bergantung pada satu organisasi, melainkan menjaga posisinya sebagai penghubung antara berbagai kekuatan. Akibatnya, kedekatan yang terbentuk bersifat situasional. Ia lahir dari kebutuhan revolusi, dijalankan di tengah tekanan perang, dan dipertahankan selama masih sejalan dengan tujuan menjaga republik. Namun, hubungan yang dibangun di tengah tekanan bersama ini tidaklah berlangsung tanpa batas. Ketika arah perjuangan mulai bergeser dari yang awalnya melawan kekuatan luar menjadi konflik di dalam negeri, kedekatan itu pun mulai diuji dalam situasi yang jauh lebih sulit dikendalikan. Memasuki tahun 1948, situasi di dalam republik mulai bergejolak. Saat itu, ancaman dari luar memang belum sepenuhnya menghilang. Namun secara bersamaan, tekanan dari dalam justru terasa semakin kuat. Perjanjian Renville yang dianggap merugikan seketika memicu kekecewaan luas, terutama di kalangan kiri yang sebelumnya menjadi pilar penting dalam revolusi. Ketegangan ini mencapai puncaknya ketika Musso, tokoh lama PKI, kembali ke tanah air setelah bertahun-tahun dalam pengasingan di luar negeri. Kepulangannya membawa arah baru, sebuah gerakan kiri yang jauh lebih tegas, radikal, dan konfrontatif terhadap pemerintah. Di bawah pengaruh Musso, kelompok-kelompok kiri yang sebelumnya masih terfragmentasi mulai bergerak menuju konsolidasi. Front Demokrasi Rakyat yang berisi unsur sosialis dan komunis memperkeras sikap terhadap pemerintahan Soekarno-Hatta. Kritik yang awalnya terbatas di forum politik mulai mengarah pada upaya perubahan kekuasaan secara langsung. Dalam situasi ini, hubungan yang sebelumnya dibangun atas kebutuhan revolusi mulai bergeser menjadi persaingan politik yang semakin terbuka. Ketegangan tersebut mencapai puncaknya di Madiun pada September tahun 1948.
Di kota ini, kekuasaan lokal diambil alih oleh kelompok yang berafiliasi dengan FDR atau PKI. Melalui siaran radio, mereka mengumumkan pembentukan kekuatan politik tandingan yang menolak legitimasi pemerintah pusat. Bagi pemerintah di Yogyakarta, langkah ini bukan lagi sekadar perbedaan pendapat, melainkan sebuah tantangan langsung terhadap otoritas republik yang saat itu masih berjuang mempertahankan eksistensinya di tengah ancaman Belanda. Soekarno pun segera merespons langkah tersebut secara terbuka. Pada malam 19 September 1948, ia berbicara melalui Radio Republik Indonesia, menyampaikan pilihan yang tegas, tanpa ruang abu-abu. Ia meminta rakyat menentukan sikap, apakah berdiri bersama pemerintah Republik atau mengikuti MUSO dan PKI yang ia anggap membawa arah yang berbahaya bagi negara. Pidato ini menjadi titik balik penting karena untuk pertama kalinya Soekarno secara terbuka menarik garis pemisah yang jelas terhadap kekuatan kiri yang sebelumnya masih berada dalam lingkaran perjuangan yang sama. Pilihan tersebut tidak berhenti pada pernyataan politik. Dalam waktu singkat, pemerintah mengambil langkah militer untuk mengendalikan situasi. Pasukan dikerahkan ke Madiun dan sekitarnya dan tak butuh waktu lama gerakan tersebut berhasil dipatahkan. MUSO tewas dalam pelarian, sementara tokoh-tokoh lain ditangkap dan sebagian dihukum mati. Peristiwa ini menandai berakhirnya satu fase ketika kelompok kiri masih dapat bergerak sebagai bagian dari kekuatan yang diakomodasi dalam negara tanpa batas yang jelas. Dengan demikian, peristiwa Madiun memperlihatkan satu hal yang menjadi kunci dalam memahami hubungan Soekarno dengan komunisme. Kedekatan yang terlihat selama masa revolusi ternyata memiliki batas yang sangat tegas, terutama ketika menyentuh persoalan kedaulatan dan kontrol negara. Selama kelompok kiri berada dalam kerangka mempertahankan republik, mereka dapat dirangkul sebagai sekutu. Namun ketika gerakan mereka dianggap menantang legitimasi negara, respon Soekarno berubah menjadi konfrontatif, tanpa kompromi. Dari titik ini, hubungan Soekarno dan PKI tampak seperti telah berakhir. Garis pemisah sudah ditarik secara terbuka dan konflik diselesaikan melalui kekuatan militer negara. Namun dalam dinamika politik yang terus bergerak, peristiwa ini bukanlah penutup, melainkan menjadi fondasi penting yang akan membentuk kembali hubungan keduanya di tahun-tahun berikutnya. Setelah pemberontakan di Madiun dipatahkan, PKI berada di titik terlemah dalam sejarahnya. Kepemimpinan pusat runtuh dalam waktu singkat, para tokohnya tewas atau ditangkap, dan jaringan organisasinya tercerai-berai. Di berbagai daerah, anggota dan simpatisan mengalami penahanan massal. Sementara di tengah masyarakat, stigma terhadap PKI semakin menguat sebagai kelompok yang dianggap berbalik melawan Republik pada saat paling genting. Dalam kondisi ini, PKI tidak lagi tampil sebagai kekuatan politik yang diperhitungkan, melainkan sebagai organisasi yang kehilangan arah dan legitimasi. Namun, meskipun pukulan terhadap PKI sangat keras, komunisme tidak dihapus sepenuhnya dari sistem politik Indonesia. Pemerintah tidak melarang ideologinya, tidak pula membubarkan partai tersebut secara permanen melalui jalur hukum negara. Sikap ini menunjukkan bahwa negara masih membedakan antara penindakan terhadap gerakan bersenjata dan keberadaan ide politik itu sendiri. Selama tidak kembali menggunakan kekerasan, ruang politik tetap terbuka meskipun dalam batas yang semakin ketat. Keputusan ini menciptakan situasi yang berbeda dibandingkan dengan penumpasan politik total. Di satu sisi, PKI berada dalam kondisi lumpuh dan terisolasi. Namun di sisi lain, secara formal masih ada celah untuk terus bertahan. Celah tersebut semakin melebar seiring proses konsolidasi pasca kemerdekaan. Sebagian tahanan politik mulai dibebaskan, sementara sisa jaringan yang tidak sepenuhnya hancur mulai mencari cara untuk tetap eksis, meskipun dalam bentuk yang jauh lebih terbatas. Dalam periode ini, hubungan Soekarno dengan kekuatan kiri juga mengalami perubahan signifikan. Setelah peristiwa Madiun, muncul keretakan antara keduanya. Soekarno tidak lagi berada dalam posisi merangkul seperti pada masa awal revolusi, melainkan menjaga jarak untuk menstabilkan pemerintahan yang baru saja melewati konflik internal serius.
Fokusnya dialihkan pada konsolidasi negara, membangun kembali kepercayaan publik, dan menjaga keseimbangan antara berbagai kekuatan politik yang masih tersisa. Meski demikian, jarak ini tidak berarti hubungan tersebut benar-benar berakhir. Karena ruang politik tidak ditutup sepenuhnya, peluang bagi kekuatan kiri untuk muncul kembali tetap terbuka. Dalam sistem yang masih memberi tempat bagi berbagai ideologi, arah politik tidak ditentukan oleh satu peristiwa saja, tetapi oleh bagaimana para aktor menyesuaikan diri dengan situasi yang terus berubah. Dari sini, dinamika baru mulai terbentuk. Kekuatan kiri yang tersisa menghadapi pilihan antara bertahan dalam tekanan atau mengubah cara bergerak agar bisa kembali diterima dalam sistem politik. Pilihan inilah yang kemudian akan menentukan apakah PKI akan tetap menjadi bayangan masa lalu atau justru bangkit kembali sebagai kekuatan politik yang sah di panggung nasional. Memasuki awal dekade 1950-an, situasi politik Indonesia mulai bergerak ke arah yang berbeda dibandingkan pada masa revolusi. Saat itu Republik menerapkan sistem pemerintahan parlementer, di mana partai-partai politik bersaing secara terbuka dan ruang demokrasi memberi kesempatan bagi berbagai kekuatan untuk berebut pengaruh. Dalam konteks inilah, PKI yang sebelumnya berada dalam kondisi terpuruk mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, bukan melalui jalur senjata, tetapi melalui strategi politik yang sepenuhnya legal. Perubahan ini tidak terjadi secara kebetulan. Di bawah kepemimpinan generasi baru, terutama DN Aidit, arah perjuangan PKI diubah secara fundamental. Jika pada 1948 pendekatan yang diambil berujung pada konflik bersenjata, maka pada awal dekade 1950-an fokusnya bergeser ke jalur politik terbuka melalui pemilu, organisasi massa, dan kerja politik sehari-hari. Dari upaya merebut kekuasaan secara langsung, PKI beralih membangun basis dukungan yang luas dan terorganisasi. Strategi ini dijalankan secara bertahap dan konsisten. PKI memperkuat kehadirannya di tengah masyarakat melalui organisasi yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari. Di kalangan buruh misalnya, mereka aktif melalui serikat pekerja yang memperjuangkan upah yang layak dan hak-hak dasar pekerja. Selain itu, mereka juga masuk ke pedesaan melalui gerakan tani yang berbicara tentang sengketa tanah dan kesejahteraan petani. Melalui cara ini, PKI tidak hanya membangun struktur partai, tetapi juga hubungan langsung dengan jutaan masyarakat yang sebelumnya jauh dari politik formal. Pendekatan tersebut perlahan mengubah citra PKI. Dari yang awalnya dipandang sebagai organisasi yang dikaitkan dengan konflik Madiun, mereka mulai tampil sebagai partai yang aktif di tengah masyarakat. Identitas politiknya tidak lagi ditentukan oleh masa lalu semata, tetapi juga oleh aktivitas yang mereka lakukan di berbagai lapisan sosial. Puncak dari proses ini terlihat pada pemilu tahun 1955. Dalam pemilihan umum nasional pertama, PKI berhasil meraih sekitar 6,1 juta suara atau sekitar 16,4% dari total suara yang sah. Hasil ini menempatkan mereka di posisi keempat secara nasional, di bawah PNI, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama. Dengan perolehan tersebut, PKI masuk ke dalam kelompok 4 besar yang menjadi penentu arah politik Indonesia pada masa itu. Hasil ini bukan sekadar kemenangan dalam pemilu, tetapi juga menandai perubahan status PKI secara mendasar. Dari organisasi yang sebelumnya hancur akibat konflik, mereka kini kembali sebagai kekuatan politik sah dengan dukungan massa yang nyata. Dalam sistem parlementer, legitimasi seperti ini memberi mereka posisi yang tidak bisa lagi diabaikan. Perubahan ini juga memengaruhi cara Soekarno melihat PKI. Jika pada akhir dekade 1940-an hubungan keduanya terputus oleh konflik terbuka, maka pada pertengahan dekade 1950-an situasinya berubah. PKI tidak lagi tampil sebagai kekuatan bersenjata, melainkan sebagai partai politik legal dengan basis massa besar yang terbukti melalui pemilu.
Dari titik ini, hubungan antara Soekarno dan PKI mulai bergerak ke arah yang baru. Bukan lagi sekadar hubungan yang lahir dari kebutuhan revolusi, tetapi masuk ke dalam perhitungan kekuasaan dalam sistem politik yang semakin kompleks. Pada saat yang sama, Soekarno mulai mempertanyakan efektivitas sistem parlementer dan mencari bentuk lain yang ia anggap lebih mampu menjaga stabilitas negara. Memasuki akhir dekade 1950-an, arah politik Indonesia mulai berubah secara mendasar. Sistem parlementer yang sebelumnya diharapkan menjadi fondasi negara justru menunjukkan kelemahannya. Kabinet hanya berjalan singkat dan sering berganti. Konflik antar partai terus berlanjut dan konstituante gagal mencapai kesepakatan tentang dasar negara. Pada saat yang sama, tekanan dari daerah juga semakin kuat. Bagi Soekarno, situasi ini bukan lagi sekadar dinamika demokrasi, melainkan tanda bahwa sistem yang berjalan tidak mampu menjaga stabilitas negara. Dalam situasi ini, Soekarno mulai mendorong perubahan arah politik secara terbuka. Ia mengkritik sistem parlementer dan menawarkan konsep demokrasi terpimpin, di mana arah negara tidak lagi ditentukan oleh tarik-menarik di parlemen, tetapi oleh kepemimpinan yang terpusat. Perubahan ini mencapai titik penting pada 1959 ketika ia mengeluarkan dekret presiden yang mengakhiri sistem lama dan membuka jalan bagi struktur kekuasaan baru yang lebih terkonsentrasi di tangan presiden. Dalam kerangka inilah Soekarno menghidupkan kembali gagasan Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai cara untuk menyatukan kekuatan utama dalam masyarakat. Bagi Soekarno, ketiga unsur ini bukan sekadar ideologi, tetapi cerminan dari basis sosial yang nyata di Indonesia. Ia melihat bahwa menyingkirkan salah satunya, termasuk komunisme, justru berpotensi memicu konflik yang lebih besar. Karena itu, Nasakom dirancang untuk menjaga agar semua kekuatan ini tetap berada dalam satu sistem politik yang sama. Namun dalam praktiknya, gagasan ini langsung menghadapi penolakan. Kelompok Islam yang memiliki basis massa kuat dan pengalaman panjang dalam politik nasional melihat komunisme sebagai ancaman yang tidak bisa dipadukan begitu saja. Perbedaan ini bukan hanya soal strategi politik, tetapi menyentuh persoalan prinsip yang lebih dalam, terutama tentang pandangan terhadap negara, agama, dan masyarakat. Ketegangan antara kelompok Islam dan PKI yang sebelumnya sudah ada, kini menjadi semakin terbuka dan sulit dijembatani. Dalam situasi ini, Soekarno tidak mundur dari konsepnya. Ia justru memperkuat Nasakom sebagai dasar legitimasi politik. Dukungan terhadap Nasakom perlahan menjadi ukuran kesetiaan terhadap arah negara, sementara kritik terhadapnya mulai dipandang sebagai penolakan terhadap kepemimpinan nasional. Dengan cara ini, Soekarno berusaha menjaga keseimbangan sekaligus mengikat berbagai kekuatan dalam satu kerangka yang ia kendalikan. Akibatnya, posisi PKI berubah secara signifikan. Mereka tidak lagi hanya menjadi partai yang bersaing dalam pemilu, tetapi mulai mendapat tempat lebih dekat dengan pusat kekuasaan. Kedekatan antara Soekarno dan PKI pun memasuki tahap baru. Jika sebelumnya hubungan itu bersifat kalkulasi politik, kini komunisme mulai memperoleh legitimasi dalam kerangka ideologi negara yang dibangun Soekarno. Namun, upaya menyatukan kekuatan yang saling bertentangan ini tidak benar-benar menghilangkan konflik. Ketegangan tetap ada di bawah permukaan dan dalam beberapa kasus justru semakin terlihat. Di satu sisi PKI mendapatkan ruang yang lebih luas dalam sistem. Di sisi lain, kelompok lain yang merasa terancam mulai memperkuat posisinya. Dalam kondisi seperti ini, keseimbangan yang dibangun tidak pernah benar-benar stabil dan justru menjadi awal dari dinamika kekuatan yang semakin tajam di tahun-tahun berikutnya. Di tengah perubahan arah politik nasional, tekanan juga datang dari daerah. Ketegangan antara pemerintah pusat dan sejumlah wilayah tidak lagi berhenti pada kritik atau tuntutan politik, tetapi berkembang menjadi konflik terbuka melalui pemberontakan PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi.
Bagi pemerintah di Jakarta, peristiwa ini merupakan ancaman langsung terhadap keutuhan negara. Dalam situasi tersebut, Angkatan Darat mengambil peran utama dalam operasi militer untuk menumpas gerakan ini. Keberhasilan menekan PRRI dan Permesta membawa dampak yang jauh melampaui kemenangan militer. Angkatan Darat tidak hanya tampil sebagai kekuatan bersenjata, tetapi juga sebagai institusi yang dianggap mampu menjaga keutuhan negara. Dalam proses ini, peran militer meluas ke sektor sipil, terutama melalui pemberlakuan keadaan darurat perang. Dengan kewenangan tersebut, militer dapat mengambil alih berbagai fungsi sipil, mulai dari pengamanan wilayah, pengawasan media, hingga pengelolaan perusahaan asing yang dinasionalisasi. Sejak saat itu, Angkatan Darat berkembang menjadi kekuatan politik yang berpengaruh, bukan hanya di medan perang, tetapi juga dalam pengambilan keputusan negara. Di sisi lain, konflik ini juga berdampak pada partai-partai politik sipil, terutama yang terkait dengan pemberontakan. Beberapa tokoh utama Partai Masyumi terlibat dalam gerakan PRRI, dan hal ini kemudian menjadi dasar untuk menilai posisi partai tersebut terhadap negara. Dalam konteks politik yang semakin terpusat di bawah demokrasi terpimpin, situasi ini memberi ruang bagi Soekarno untuk mengambil langkah lebih tegas terhadap kekuatan politik yang dianggap tidak sejalan. Pada tahun 1960, keputusan untuk membubarkan Masyumi menjadi titik penting dalam perubahan peta politik Indonesia. Dengan hilangnya partai ini, salah satu kekuatan sipil terbesar yang selama ini berperan sebagai penyeimbang, terutama terhadap pengaruh komunisme, tidak lagi memiliki tempat dalam sistem politik. Dampaknya tidak hanya terasa pada struktur partai, tetapi juga pada jutaan pendukungnya yang kehilangan representasi di tingkat nasional. Perubahan ini terjadi bersamaan dengan langkah lain yang mempersempit ruang politik terbuka. Parlemen hasil pemilu 1955 dibubarkan dan digantikan oleh lembaga yang anggotanya ditunjuk langsung oleh presiden. Dalam sistem baru ini, oposisi semakin terbatas, sementara arah politik negara semakin ditentukan oleh pusat kekuasaan. Persaingan antar partai yang sebelumnya menjadi ciri demokrasi parlementer pun perlahan menghilang, digantikan oleh konfigurasi kekuatan yang lebih sempit. Dari rangkaian peristiwa ini, peta politik Indonesia menyempit secara drastis. Jika sebelumnya banyak kekuatan saling mengimbangi, kini panggung politik mengerucut pada 3 aktor utama. Soekarno berada di puncak sebagai pengendali politik, Angkatan Darat muncul sebagai kekuatan bersenjata yang semakin berpengaruh, dan PKI tampil sebagai kekuatan massa dengan basis dukungan yang besar dan terus berkembang. Dalam posisi ini, Soekarno tidak berdiri di luar dinamika tersebut, melainkan berada di tengahnya sebagai penyeimbang. Ia menghadapi 2 kekuatan dengan karakter berbeda, militer yang menguasai senjata dan PKI yang memiliki jaringan massa luas. Untuk menjaga stabilitas, Soekarno berusaha memastikan keduanya tidak saling mendominasi. Namun di saat yang sama, keberadaan keduanya justru memperkuat ketegangan yang terus berkembang. Dari perubahan peta kekuatan inilah terbentuk pola hubungan yang akan menentukan arah politik Indonesia pada awal 1960-an. 3 kekuatan besar, Soekarno, PKI, dan Angkatan Darat tidak hanya berdampingan tetapi juga saling bergantung, sekaligus saling mencurigai dalam sistem politik yang ruangnya semakin sempit. Memasuki awal dekade 1960-an, hubungan antara Soekarno, PKI, dan Angkatan Darat tidak lagi sekadar keberadaan 3 kekuatan dalam satu sistem. Yang terbentuk adalah sebuah mekanisme hubungan yang saling mengikat, di mana masing-masing pihak memiliki peran yang berbeda, tetapi tidak bisa berdiri sendiri. Soekarno berada di tengah sebagai pemegang legitimasi politik, PKI membawa kekuatan massa dalam skala besar, sementara Angkatan Darat memegang kendali atas kekuatan bersenjata. 3 unsur ini tidak menyatu, tetapi juga tidak bisa dipisahkan.
Dalam posisi ini, Soekarno menghadapi keterbatasan yang tidak selalu terlihat di permukaan. Ia memiliki otoritas sebagai presiden dan simbol persatuan, tetapi tidak memiliki mesin politik tunggal yang sepenuhnya berada di bawah kendalinya, maupun kekuatan militer yang bisa ia gerakan secara independen. Situasi ini membuatnya harus mengandalkan keseimbangan antara dua kekuatan lain yang ada di bawahnya. Stabilitas tidak dibangun dari dominasi satu pihak, melainkan dari kemampuan menjaga agar tidak ada pihak yang terlalu kuat. Dalam kerangka tersebut, PKI memiliki fungsi yang sangat spesifik bagi Soekarno. Partai ini menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh kekuatan lain, kemampuan untuk menggerakkan massa dalam jumlah besar secara cepat dan terorganisasi. Dalam berbagai momentum politik, dukungan PKI terlihat dalam bentuk mobilisasi terbuka, rapat umum, demonstrasi, hingga kampanye yang menyuarakan garis politik presiden. Bagi Soekarno, keberadaan kekuatan seperti ini memberi tekanan politik yang bisa digunakan untuk menyeimbangkan pengaruh pihak lain yang tidak ia kendalikan secara langsung. Di sisi lain, hubungan ini juga memberi keuntungan strategis bagi PKI. Dalam kondisi di mana sebagian kalangan militer memandang mereka sebagai ancaman, kedekatan dengan Soekarno menjadi bentuk perlindungan yang tidak bisa digantikan oleh kekuatan lain. Selama mereka berada dalam orbit politik presiden dan mendukung arah kebijakan yang ia tetapkan, ruang gerak mereka tetap terbuka. Dukungan terhadap konsep-konsep seperti Nasakom bukan hanya soal kesamaan pandangan, tetapi juga bagian dari strategi untuk menjaga posisi dalam sistem kekuasaan. Namun hubungan ini tidak berjalan tanpa ketegangan. Bagi Angkatan Darat, perkembangan pengaruh PKI di berbagai bidang menimbulkan kekhawatiran yang semakin nyata. Mereka tetap berada dalam struktur negara dan menerima kepemimpinan Soekarno sebagai panglima tertinggi. Tetapi pada saat yang sama mulai melihat bahwa keseimbangan yang dijaga oleh presiden berpotensi berubah arah. Kekhawatiran ini tidak selalu muncul dalam bentuk pernyataan terbuka, tetapi terlihat dalam sikap yang semakin waspada terhadap setiap perluasan aktivitas PKI. Ketegangan ini menciptakan situasi yang unik. Di satu sisi, Soekarno membutuhkan kedua kekuatan tersebut untuk menjaga stabilitas. Di sisi lain, kedua kekuatan itu sendiri bergerak dengan kepentingan yang berbeda dan semakin sulit disatukan. Setiap langkah yang memperkuat satu pihak secara otomatis memicu reaksi dari pihak lain. Dalam kondisi seperti ini, peran Soekarno sebagai penyeimbang menjadi semakin penting, tetapi sekaligus semakin berat. Dari sini, kedekatan antara Soekarno dan PKI mencapai bentuk yang paling nyata dalam praktik politik sehari-hari. Hubungan itu tidak lagi sekadar simbol atau gagasan, tetapi terlihat dalam keputusan, kebijakan, dan arah mobilisasi massa. Namun pada saat yang sama, kedekatan ini juga membawa risiko yang semakin besar. Karena dalam sistem yang bergantung pada keseimbangan seperti ini, setiap perubahan kecil dalam hubungan antar kekuatan dapat dengan cepat berkembang menjadi ketegangan yang sulit dikendalikan. Di saat keseimbangan dalam negeri mulai menunjukkan tanda-tanda kerapuhan, arah politik yang diambil Soekarno juga semakin bergerak keluar, mengikuti pola perjuangan yang menekankan perlawanan terhadap kekuatan asing. Sebuah arah yang secara ideologis sejalan dengan bahasa politik yang selama ini dibawa oleh PKI. Arah politik yang dibangun Soekarno di dalam negeri tidak berhenti pada upaya menjaga keseimbangan antara berbagai kekuatan. Pilihan-pilihan yang ia ambil kemudian meluas ke luar negeri. Dalam konteks ini, kebijakan yang ditempuh mulai bergerak semakin dekat dengan narasi perjuangan anti-imperialisme yang selama ini juga diusung oleh PKI. Salah satu langkah paling jelas dari arah ini terlihat dalam Trikora pada tahun 1961. Dalam upaya merebut Irian Barat dari Belanda, Soekarno tidak hanya mengandalkan diplomasi, tetapi juga menyiapkan tekanan militer secara serius. Ketika negara-negara Barat membatasi akses Indonesia terhadap persenjataan, pemerintah beralih ke Uni Soviet sebagai pemasok utama.
Dalam waktu singkat, Indonesia memperoleh berbagai alutsista modern, mulai dari pesawat tempur hingga kapal perang. Langkah ini memperkuat kemampuan militer Indonesia, tetapi juga membawa konsekuensi politik yang lebih luas. Hubungan dengan Blok Timur semakin erat dan posisi Indonesia dalam peta global mulai bergeser menjauh dari Barat. Perubahan arah ini semakin terlihat dalam cara Soekarno menjelaskan posisi Indonesia di dunia. Ia tidak lagi hanya berbicara tentang kepentingan nasional secara sempit, tetapi menempatkan Indonesia sebagai bagian dari perjuangan global melawan kekuatan lama dunia. Istilah seperti neokolonialisme, imperialisme, dan revolusi menjadi kerangka utama dalam pidato-pidatonya dan digunakan untuk memberi legitimasi pada kebijakan yang diambil. Arah ini berlanjut ketika Indonesia memasuki fase konfrontasi dengan Malaysia melalui Dwi Korah pada pertengahan 1960-an. Pembentukan Federasi Malaysia dipandang oleh Soekarno sebagai proyek yang didukung kekuatan Barat untuk membatasi pengaruh Indonesia di kawasan. Respons yang diambil tidak berhenti pada pernyataan politik, tetapi berkembang menjadi mobilisasi yang melibatkan negara secara lebih luas. Kampanye Ganyang Malaysia muncul sebagai ekspresi dari sikap tersebut, menggabungkan tekanan militer dengan gerakan politik di dalam negeri. Dalam situasi ini, PKI memainkan peran yang semakin aktif. Melalui jaringan organisasinya, partai ini mampu menggerakkan dukungan massa dalam skala besar untuk mendukung kebijakan negara. Mobilisasi sukarelawan, kampanye politik, dan berbagai aktivitas organisasi menunjukkan bahwa PKI tidak hanya sejalan secara ideologis, tetapi juga menjadi salah satu kekuatan paling efektif dalam menjalankan arah politik yang ditetapkan Soekarno. Hal ini semakin memperkuat posisi mereka dalam sistem yang ada. Langkah-langkah politik Soekarno juga semakin menunjukkan keberpihakan yang tegas dalam konteks global. Ketika ketegangan dengan Barat meningkat, Indonesia memutuskan untuk keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebuah langkah yang memperlihatkan jarak yang semakin lebar dengan sistem internasional yang didominasi negara-negara Barat. Dalam waktu yang hampir bersamaan, hubungan dengan negara-negara komunis di Asia semakin diperkuat, baik dalam bentuk kerjasama politik maupun solidaritas ideologis. Puncak dari arah ini terlihat dalam pembentukan poros politik yang menghubungkan Jakarta dengan Beijing dan Pyongyang. Poros ini bukan sekadar aliansi diplomatik, tetapi simbol dari posisi Indonesia yang semakin dekat dengan negara-negara yang memiliki orientasi politik serupa dalam menghadapi Barat. Dari keseluruhan perkembangan ini, terlihat bahwa hubungan antara Soekarno dan PKI tidak lagi hanya terbentuk di dalam negeri. Arah politik luar negeri yang diambil Soekarno semakin selaras dengan kerangka ideologis yang selama ini diperjuangkan oleh PKI. Namun ketika arah politik dalam negeri dan luar negeri mulai bergerak dalam garis yang semakin sejalan, kedekatan itu perlahan berubah. Dari yang semula menjadi alat untuk menjaga keseimbangan, ia justru berkembang menjadi faktor yang memperbesar ketegangan. Menjelang pertengahan 1960-an, hubungan antara Soekarno, PKI, dan Angkatan Darat yang selama ini dijaga dalam keseimbangan mulai menunjukkan ketegangan yang semakin sulit dikendalikan. PKI yang sebelumnya bergerak dalam kerangka politik di bawah perlindungan presiden, kini tampil dengan kepercayaan diri yang jauh lebih tinggi. Basis massa yang besar, kedekatan dengan pusat kekuasaan, serta peran aktif dalam berbagai mobilisasi politik membuat posisi mereka semakin kuat di ruang publik. Pada saat yang sama, langkah-langkah politik PKI mulai memicu kekhawatiran terbuka di kalangan militer. Salah satu yang paling mencolok adalah dorongan untuk membentuk kekuatan bersenjata di luar struktur resmi Angkatan Darat melalui gagasan Angkatan Kelima. Bagi PKI, ini merupakan bagian dari mobilisasi rakyat untuk mempertahankan revolusi. Namun bagi militer, gagasan tersebut dipandang sebagai upaya membangun kekuatan tandingan yang berpotensi mengancam kendali mereka atas senjata.
Ketegangan ini semakin diperparah oleh beredarnya isu tentang rencana kudeta dari dalam tubuh Angkatan Darat yang menambah kecurigaan antar pihak. Situasi yang sudah tegang ini mencapai titik puncaknya pada malam 30 September 1965. Dalam waktu singkat, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat diculik dan dibunuh oleh kelompok yang menamakan diri Gerakan 30 September. Melalui siaran radio, gerakan ini mengklaim bertindak untuk melindungi presiden dari ancaman kudeta. Namun pembunuhan para jenderal justru memicu krisis yang jauh lebih besar. Dalam hitungan jam, peristiwa ini mengubah arah politik Indonesia secara drastis. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, Angkatan Darat di bawah komando Soeharto bergerak cepat mengambil kendali. Narasi tentang siapa yang berada di balik peristiwa tersebut segera mengarah pada PKI. Keterlibatan sejumlah tokoh yang memiliki hubungan dengan jaringan partai dijadikan dasar untuk menempatkan PKI sebagai pihak yang bertanggung jawab. Tuduhan ini kemudian menjadi titik awal perubahan besar dalam posisi politik partai tersebut. Langkah berikutnya tidak lagi terbatas pada penanganan krisis, tetapi berkembang menjadi penumpasan dalam skala luas. Struktur organisasi PKI dihancurkan, para pemimpinnya ditangkap atau dibunuh, dan jaringan yang telah dibangun selama bertahun-tahun runtuh dalam waktu singkat. Di berbagai daerah, kekerasan meluas, menargetkan siapapun yang dianggap memiliki hubungan dengan PKI. Dalam beberapa bulan, partai yang sebelumnya menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia hampir sepenuhnya hilang dari panggung. Perubahan ini juga menggeser keseimbangan kekuasaan di tingkat nasional. Soeharto, melalui posisinya di Angkatan Darat, mulai mengambil peran yang semakin besar dalam menentukan arah politik negara. Sementara itu, posisi Soekarno menjadi semakin sulit. Di satu sisi, ia masih berusaha mempertahankan konsep Nasakom yang telah menjadi dasar arsitektur politiknya. Di sisi lain, tekanan dari militer dan berbagai kelompok masyarakat menuntut jarak yang jelas dari PKI. Ketegangan ini mencapai titik penting ketika Soekarno memberikan mandat melalui Surat Perintah 11 Maret 1966. Wewenang yang diberikan kepada Soeharto kemudian digunakan untuk mengambil langkah-langkah politik yang sebelumnya tidak dilakukan oleh Soekarno, termasuk pembubaran PKI secara resmi. Langkah ini menandai perubahan besar dalam arah negara, sekaligus menunjukkan bahwa pusat kekuasaan mulai bergeser. Namun bagi Soekarno, situasi ini bukan sekadar kehilangan satu kekuatan politik. PKI merupakan bagian dari konsep Nasakom yang ia bangun selama bertahun-tahun untuk menyatukan berbagai kekuatan dalam satu sistem. Melepaskan PKI berarti meruntuhkan salah satu pilar utama dari konstruksi tersebut. Karena itu, sikapnya yang tidak sepenuhnya meninggalkan PKI justru menjadi beban yang semakin berat di tengah perubahan yang terjadi. Pada akhirnya, kedekatan Soekarno dengan PKI yang sebelumnya berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan kekuasaan justru berbalik menjadi sumber tekanan yang terus membesar. Dalam situasi ketika PKI telah dihancurkan dan militer mengambil kendali, hubungan tersebut digunakan untuk mempertanyakan posisi dan legitimasi Soekarno sendiri. Dalam waktu yang singkat, keseimbangan yang sebelumnya ia jaga berubah menjadi arus yang menyeretnya keluar dari pusat kekuasaan. Dalam perjalanan panjangnya, hubungan Soekarno dengan komunisme tidak pernah berada dalam satu posisi yang tetap. Ada masa ketika ia mengambil jarak, ada masa ketika ia merangkul, dan ada masa ketika kedekatan itu menjadi bagian dari cara ia menjaga keseimbangan kekuasaan. Namun di balik semua perubahan itu, satu hal yang tidak bergeser adalah cara Soekarno melihat dirinya sebagai pemimpin nasionalis yang berusaha menjaga arah Indonesia di tengah tekanan dari berbagai sisi. Pilihan untuk berada di tengah bukanlah posisi yang netral. Ia menuntut kemampuan untuk terus menyeimbangkan kekuatan yang saling bertentangan, menjaga agar tidak ada yang terlalu dominan, sekaligus memastikan negara tetap berjalan.
Dalam konteks ini, kedekatan dengan PKI bukan hanya soal ideologi, tetapi juga bagian dari cara Soekarno menghadapi realitas politik yang tidak pernah sederhana. Setiap langkah yang diambil tidak hanya membuka ruang, tetapi juga menciptakan konsekuensi baru yang harus dihadapi. Namun keseimbangan seperti ini tidak pernah benar-benar stabil. Selama tekanan masih bisa dikendalikan, hubungan antar kekuatan dapat dipertahankan. Tetapi ketika ketegangan mencapai titik tertentu, ruang untuk menjaga jarak semakin menyempit. Di titik itu, posisi yang sebelumnya menjadi penopang justru berubah menjadi beban. Kedekatan yang dahulu memberi kekuatan perlahan kehilangan fungsinya, bahkan menjadi faktor yang mempercepat perubahan yang tidak lagi bisa dihentikan. Pada akhirnya kisah ini tidak hanya tentang seberapa dekat Soekarno dengan komunisme, ia juga tentang batas dari sebuah strategi politik. Dalam sejarah, berdiri di antara dua kekuatan yang saling bertentangan sering terlihat sebagai cara untuk menjaga keseimbangan. Namun ketika kedua sisi itu bergerak semakin jauh dan semakin keras, posisi di tengah bukan lagi tempat yang aman, melainkan titik yang paling rapuh. Pertanyaannya kemudian bukan lagi tentang siapa yang benar atau siapa yang salah dalam pertarungan itu, melainkan apakah sebuah kekuasaan benar-benar mampu mengendalikan kekuatan-kekuatan besar yang sejak awal tidak pernah sepenuhnya bisa disatukan.